نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm tentang Fadhailul Ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang Fadhailul Ilm, keutamaan ilmu, pada poin yang ketiga. Kita masuk pada poin yang keempat. Kata beliau, ar-rabi'ah annal insan yatawassalu bihi ila ayyakuna minasy syuhada 'alal haq. Bahwasannya seorang insan dengan perantara ilmu tadilah dia bisa mencapai golongan syuhada atau termasuk bagian dari syuhada. Syuhada di sini maksudnya saksi. Jadi dengan ilmu seseorang akan mencapai derajat digolongkan sebagai syahid, saksi. Orang dijadikan saksi menunjukkan orang tersebut punya keistimewaan. Karena saksi tidak diperbolehkan kecuali orang yang adil, orang yang terpercaya. Itu diantara sifat dan kriteria asyahid. Apalagi yang disaksikan ini adalah al-haq, kebenaran. Secara khusus lagi, perkara yang disaksikan ini adalah at-tauhid. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian juga para malaikat dan juga ulul ilm, para ulama, semuanya bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Azza wa Jalla qa'im bil qist, tegak dengan keadilan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahal qala ulul mal, apakah Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini ulul mal? Tidak. Justru Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Ulul ilm. Kata beliau, la bal qala wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahkan yang disebutkan dalam ayat bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ulul ilm, dan ahlul ilm yang ikut bersaksi. Sehingga yang bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang bersaksi? Dalam ayat ini tadi, dalam Ali Imran 18, siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla? Siapa saja yang bersaksi? Abdul Hakam. Siapa saja yang bersaksi dalam surat Ali Imran ayat ke-18 bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla? Hah? Ini ayat menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Azza wa Jalla? Hah? Yang kuat suaranya.
Siapa lagi? Ahlul ilmi. Dalam ayat ini yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Azza wa Jalla. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga ulul ilm, ahlul ilmi, para ulama. Dari sisi mana keistimewaan para ulama? Dari sisi digandengkannya para ulama dengan para malaikat. Kira-kira kalau seandainya antum didudukkan berbaris di hadapan para ulama, itu menunjukkan antum memiliki keistimewaan. Ya, betul tidak? Antum kok ketakutan kali kalau kajian? Ya Yusuf, takutan kali antum? Ya, sebenarnya yang buat antum takut apa? Satu sebabnya. Apa yang menyebabkan antum takut? Apa Azka? Karena antum takut ditanya, ya tak? Ya tak? Apa yang menyebabkan antum takut ditanya? Apa yang menyebabkan antum takut ditanya rezeki? Kenapa tidak berani? Takut salah. Kenapa takut salah? Sebabnya kuncinya satu. Yang buat antum takut ketika kajian, takut katakan, karena antum takut ditanya. Ya benar? Sebabnya apa? Karena antum nggak mau mikir, itu saja. Ya benar? Ya benar? Antum tuh, anak mau tanya, ketika kajian tuh antum tuh pikiran antum di mana sih? Anak mau nanya. Ketika antum kajian di mana pikiran antum? Simple. Antum dengarkan, ya. Kalau antum belajar tuh, pasang telinga, dengarkan, catat, serapi di kepala. Berat enggak? Enggak berat. Yang buat antum berat, pikiran antum itu kemana-mana. Ya apa enggak? Iya apa tidak? Antum kalau tak kajian mikirnya kemana, Mikirin apa antum rezeki? Kalau pengajian mikirin apa biasanya? Ngelamun. Karena itu tadi, karena antum ya tidak menganggap ini tuh pelajaran, ya apa enggak? Sudah antum merasa, dah kajian dah, yang penting aku duduk aja. Ya apa enggak? Ya enggak, Abdul Razak. Orang di sini yang nyambung itu cuma 2 orang. Iwandi sama Abdul Razak. Masih mending Faiz. Yang lainnya masih belum mau nyambung. Kenapa? Karena antum menganggap pelajaran itu tak penting. Ya benar? Ya enggak? Ya apa enggak? Ya enggak, Ya enggak? Iya. Tapi kalau antum menganggap pelajaran ini penting, antum akan dengarkan. Sekarang antum kembali kepada antum. Antum menganggap enggak ini pelajaran? Nanti mulai dari sekarang kajian ana periksa catatannya dan dilihat apa sih, nanti akan ada ujian, dites. Ujiannya ini, kenaikan ini ujiannya adalah pelajaran yang kajian ini tadi. Ya. Itu saja. Ujiannya terlisan. Ya. Nanti ujian, nanti ada ujian, nanti lisan. Misalkan pertanyaannya, ayat yang bagaimana yang dikatakan oleh Mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syikhir sebagai ayatul Qurra? Tak bisa jawab, 0. Ya, seperti itu. Itu aja ujiannya. Kita ujiannya bukan tertulis, tapi ujian, kan antum kan calon ustad. Emang ada ustad itu? Ditanya jamaahnya. Nanti para jamaah, saya ngepek dulu ya. Minggu depan kajiannya jawabannya. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Kalau antum jadi ustad, jawabnya langsung kan? Ya benar. Ustaz Rifki, izin Ustaz Rifki.
Gimana Pak, Bu? Mau tanya Ustaz Rifki, kalau sholat itu apa dalilnya menghadap kiblat? Kenapa kita sholat menghadap Ka'bah? Oh nanti Bu ya, dalilnya apa kira-kira? Oh nanti Bu ya, nanti saya minggu depan saja Bu ya jawab pertanyaan. Ada nggak Ustaz kayak gitu? Ya enggak? Nah jadi antum kan calon Ustaz ini, dai-dai cilik ini, ya enggak? Masa nggak bisa jawab, nggak tahu dalil, ya enggak? Nanti ditanya, sebutkan keutamaan ilmu. Nanti akan ada ujian, ya ikhwan ya. Jadi yang catatannya tidak lengkap, yang tidak bisa jawab segala macam. Jadi antum pikirlah sendiri nanti di buku-buku ini tadi. Makanya nanti ada antum catat, antum dengarkan. Kan intinya kayak gitu. Kalau cuma sekedar nilai, untuk apa nilai? Nilai itu cuma kertas, ya toh? Ditulis sih 7, 8, 9. Gampang kayak gitu. Ya enggak? Intinya kan antum kalau nanti ditanya, sebutkan ayat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Itu kan intinya. Kalau mau masuk WC, apa bacaannya? Kan intinya itu. Ya toh? Anak tanya nih sama Rizki, kalau mau masuk kamar mandi apa bacaan zikirnya? Kalau keluar kamar mandi, pertanyaannya sama Rifki, ya, apa tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti orang hidup. Kalau tidak zikir mati dia berarti. Apa dalilnya Ustaz Rifki? Masya Allah. Syukran Ustaz Rifki. Nanti antum kita ujiannya adalah antum anak suruh ceramah nanti. Ya, suruh ceramah, nanti suruh menyampaikan hadis, kasih pertanyaan. Ya, ceramahnya enggak terbuka, enggak, satu-satu nanti suruh di maktabah itu maju. Rezeki ceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terserah mau nyampaikan apa. Ya, dalilnya apa terserah. Yang penting ada ceramah. Difahami? Faiz dan yang lainnya. Nanti anak tentukan judul-judul ceramahnya. Ini Yusuf ini, Abdul Hakam ini, Zainu ini, Wandi ini, Abdul Razak ini. Ceramah masing-masingnya 10 menit. Ya. Gimana Faiz? Hah? Terserah pokoknya. Nanti dikasih pilihan mau apa yang maunya antum. Ceramah. Nggak ada orang, cuman berdua aja sama anak-anak yang dengar. Itu ngadap ke dinding. Itulah penilaiannya nanti. Berarti antum sudah bisa ceramah. Ya, nanti dikasih pertanyaan. Makanya kalau ditanya, kalau belajar, ya didengarkan baik-baik. Nggak Yusuf, jangan jauh-jauh mikir itu. Di sini disebutkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wal malaika, demikian juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan juga ahlul ilm, qa'iman bil qist. Mereka semua bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Dia Allah Azza wa Jalla adalah zat yang tegak dengan kebenaran. Fal qala ulul mal, apakah Allah Azza wa Jalla menyebutkan ulul mal? La, kata beliau, enggak. Bal qala ulul ilmi qa'iman bil qist.
Fayakfika fakhran ya talibal ilmi an takuna mimman syahida lillahi annahu la ilaha illa huwa ma'al malaikatil ladina yashhaduna biwahdaniyatillahi azza wajalla. Maka cukuplah bagi engkau wahai para penuntut ilmu sebagai bentuk kebanggaan tatkala engkau termasuk orang-orang yang bersaksi untuk Allah azza wajalla bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, bersama dengan para malaikat yang mereka bersaksi tentang keesaan Allah azza wajalla. Cukuplah kebanggaan bagi engkau wahai talibul ilmi, ya tullabul ilm, ketika antum digolongkan para penuntut ilmu sebagai orang-orang yang bersaksi tentang keesaan Allah azza wajalla, dan persaksian antum digolongkan bersama persaksian para malaikat, menunjukkan keistimewaan, keutamaan tentang ilmu tersebut. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.